Ayo balik lagi ke Ormas Obrolan Mahasiswa. Topik bincang kita kali ini tuh masih anget dan viral banget sampai ke luar negeri. Nah, gimana sih tanggapan para bintang tamu kita hari ini? Karena kebetulan mereka itu masih sama-sama mahasiswa. Sebelumnya kita sambut dulu bintang tamu kita kali ini. Hai guys. Halo guys, Dengan Kak siapa? Karaihan. Rizky, Risa. Oke, teman-teman semua pasti udah tahu dong sama berita yang lagi viral belakangan ini tentang salah satu mahasiswa yang berasal dari Sydney, Australia, yang emang tempat asalnya tuh dari Lampung. Jadi berawal dari video kritikan yang langsung tersebar luas ke TikTok sampai ke media sosial. Di sini tuh Bima itu mengkritik tentang sarana pendidikan yang lemah. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue nggak bilang Lampung itu kekurangan orang pintar ya. Lampung itu banyak banget orang pintar. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, itu kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, nggak tahu gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana nih? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangannya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu, pemerintah. Apa? Nyokap gue orang gila, gak ada urusan. Terus ada juga pembangunan Infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering banget jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? sampai masalah korupsi. Tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak suap ya mak, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap duit. Nah lo. Nah, menurut kakak-kakak semua di sini yang sama-sama mahasiswa nih sama Kak Bima, gimana sih tanggapannya sama video yang kemarin viral? Gimana? Ada yang menjawab? Boleh, Kak Rizky? Oke, untuk tanggapan aku pribadi, karena sama-sama mahasiswa ya, aku sangat-sangat mengapresiasi sekali dengan Bima yang sudah berani mengkritik gitu ya, apalagi ini Iya. kritiknya pemerintah gitu Bener untuk banget. mengenai rusaknya jalanan di Lampung gitu. Untuk aku pribadi sih, Bima sudah cukup aware ya, berarti dia sudah cukup aware mengenai lingkungannya, terutama daerah asal dia di Lampung, yang mana hal itu menjadi efek yang besar gitu bagi warga Lampung. Ya seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Risa atau Kak Rehan gimana nih tanggapannya? Dia tuh benar-benar keren ya, seorang anak muda gitu, dia berani buat speak up, dia berani buat menyuarakan kritikan apalagi tentang pemerintah gitu ya. Karena itu konteksnya sangat sensitif banget ya, oh my god, itu sangat sensitif. Tapi dia berani gitu buat kayak menyuarakan, apalagi ini tentang infrastruktur pembangunan gitu ya. Sampai pemerintah juga langsung terjun ya ke Iya, lapangan betul buat sekali. melihat Betul. kondisi jalannya apakah benar-benar sudah diperbaiki apa Iya. belum gitu ya. Jadi di sini juga sosial media itu sangat penting banget ya teman-teman. Kalau menurut Kak Rehan sendiri nih gimana? Kalau menurut saya sendiri sih bagus kritikannya, sampai Pak Presiden pun bisa melihat videonya Bima, dan sampai dari provinsinya pun langsung langsung ke lokasinya gitu. Dan sih menurut saya Langsung diperbaiki. langsung gitu diperbaiki. ya? Ya mungkin dari Bima ini sendiri mungkin menjadi efek besar gitu ya bagi Lampung itu sendiri, karena tapi sekarang sudah mulai pengerjaan belum ya? Mungkin ada sih, kalau nggak salah itu udah dilakuin kok, karena waktu Bapak Jokowi juga kesana tuh udah dalam masa ini lagi diperbaiki. Jadi media sosial ini sangat penting gitu ya
untuk di era sekarang gitu ya, karena agar anak-anak muda ini bisa menyampaikan aspirasi mereka, pendapat mereka. Karena aspirasi juga nggak harus ke depan gedung DPR ya. Soalnya sekarang udah banyak banget bisa lewat sosial media. Pokoknya sebenarnya sosial media ini tuh sangat-sangat penting sih. Jadi kalau bersosial media itu harus pinter-pinter, jangan ambil sisi negatifnya aja. Kita harus melihat sisi positifnya juga. Sebagai orang yang bersosial media nih ya, kita tuh harus bijak gitu ya. Benar banget. Soalnya dilihat nih, dia tuh semakin sini semakin melenceng gitu. Iya, benar banget. Nah, kalau misalnya kita tuh kan lagi ngomongin melenceng nih ya. Nah, aku mau nanya lagi nih, menurut pendapat kakak-kakak semua tentang yang Bima tuh semakin kesini semakin melenceng. gimana tuh? Mungkin melenceng di sini tuh setelah dia mengajukan kritik mengenai jalanan Lampung itu, dan setelah presiden turun langsung, dia masih tetap menyuarakan mengenai kendaraan ya. Iya, Mengenai benar. kendaraan yang dikendarai Pak Jokowi pada saat dia menghadiri dan hadir gitu Iya. di Lampung itu Di sendiri tempat gitu. tersebut. Seperti itu. Mobilnya si Pak Jokowi ke Plater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih. Udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan? Itu yang menjadi salah satu pro dan kontra yang bagi netizen gitu, karena Bima di situ menyatakan bahwa ya ke Lampung kok gitu memakai mobil Mercy, mengapa tidak memakai mobil yang sepatutnya dipakai, mungkin mobil off-road kali ya seperti itu. Masih soal Bima ya, aku pernah dengar dan baca katanya Bima itu berani buat mengkritik sampai kayak gitu tuh karena dia itu dapat visa dari Australia, jadi dapat perlindungan gitulah. Iya. Padahal sebenarnya orang tuanya di Lampung di Indonesia itu lagi diintimidasi gitu. Mungkin itu ya salah satu hal yang membuat Bima ini sangat berani mengeluarkan kritikan dengan kata-kata yang cukup kasar Iya, gitu benar, ya, cukup karena pedas. ya karena dia merasa bahwa dia sudah memiliki backingan. Benar, ada backingan. Iya. Dia tuh ada backingan Iya, loh. apalagi katanya dia ingin pindah ke warga negaraan Iya, ya. benar Jadi banget. warga negara asing katanya, tidak di Indonesia lagi. Apalagi katanya di Indonesia Bapak Hotman Paris juga mendukung beliau, sehingga mungkin dia nampaknya semakin berani Iya, ya, semakin menyuarakan. lagian saya juga ada backingan, ada yang dukung saya, mungkin seperti itu. Iya, jadi dia merasa tidak Aku nih gak sendiri loh. Iya, betul. Aku nih Lagian banyak backingan orang aku tuh sangat-sangat penting kuat, gitu. ya. Iya, penting. Iya, benar. itu yang menjadikan Bima ini sangat-sangat ambisius sekali ya, Iya, untuk benar. menyuarakan dengan sangat apa ya, mungkin kalau menurut kita kurang sopan mungkin yang bisa Iya. dibilang. Padahal progres yang dilakukan oleh pemerintah juga sangat kelihatan Iya. banget ya. Mulai dari video-video TikTok yang tersebar yang banyak bilang terima kasih Bima karena Bima jalanan Lampung sudah bagus. Tapi Bima kok masih terus aja ngotot buat ambisius untuk mengkritik Iya. pemerintah gitu loh. Nah, di salah satu video yang Bima unggah itu, mohon maaf ya, ada kalimat di mana Bima tersebut mengucapkan kata provinsi Dajjal. Bima, gue berasal dari provinsi yang ini, Dajjal, dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next. Nah, menurut kakak-kakak, ini kan kita tuh sama-sama mahasiswa ya dengan Kak Bima dan kakak-kakak semua. Menurut kakak-kakak semua, apakah kalimat tersebut pantas diucapkan saat mengkritik sebagai mahasiswa gitu? Gimana? Menurut aku sih agak kurang Enak didengar ya, Iya. apalagi kan dia seorang mahasiswa gitu, harusnya dia menjadi contoh gitu buat orang-orang yang menerima berita tersebut gitu. Karena berita itu maksudnya berita tersebut gak cuma dilihat dari kalangan dewasa Aja ya, Iya, malahan betul. ada anak kecil juga. karena sosial media itu yang megang juga dari umur tua sampai muda tuh kayaknya punya sosial media gitu. bahkan anak kecil 7 tahun pun ada gitu Sudah ya. mengerti karena media sosial. Betul banget. Jadi mungkin kritik itu boleh, tetapi akan lebih baik jika kritik ini bisa lebih membangun ya. Jadi Iya. kritik membangun, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang
tidak sepantasnya digunakan gitu. Apalagi betul tadi kata Risa, karena kita sebagai mahasiswa kita ya bisa dibilang mungkin beberapa kalangan seperti ibu-ibu, bapak-bapak itu menjadikan mahasiswa ini sebagai harapan gitu, untuk bisa mengubah bangsa ini. Benar. Nah, kalau menurut Kak Rehan sendiri gimana nih? Ya, saya sih takutnya ya masyarakat semua ya ke Bima ya tuh takutnya memandang buruk. Takutnya ya Bima dipandangnya tidak punya attitude, padahal orang tuanya mengajarkan dengan baik. Tapi kenapa Bima seperti itu? Ya untuk pemerintah jangan harus dikritik dulu. Benar. Bener banget sih. Ya, Jadi jangan harus peka ya, harus gitu peka, ya. harus peka. Gitu. Harus melek sama keadaan sekitar. Terus gimana lagi Kak Rehan? Ya intinya jangan korup lah. Aduh, ini Bahasa kasarnya jangan korupsi. Dikecilin ya suaranya. Takut ya tiba-tiba besok ngilang. Iya, Pak. Ngomong-ngomongin soal ngilang nih, aduh, katanya orang tuanya Bima juga kena tuh dampaknya. Oh, kena imbas sampai aku dengar juga bupati gitu apa gubernur datang ke rumahnya ya Iya, buat betul. Iya. Sangat disayangkan sekali ya, padahal ya sebenarnya Bima tuh awalnya memang benar sih menyampaikan aspirasi. Cuman makin kesini kok makin melenceng nih. Iya, mungkin dari cara penyampaiannya mungkin Ya, ya. takutnya juga asumsi masyarakat malah bilang, lah katanya mahasiswa Nah. kok seperti itu. Iya. Takutnya mahasiswa tuh malah dipandang sebelah Iya, mata. betul banget. Jadi yang kena dampak tuh semuanya. Benar, ya, semua cuma mahasiswa. Bima. Iya, benar. Nah, jadi di sini tuh kritikan itu sangat penting ya. Cuman kita tuh harus lebih memilih dan memilah kalimat-kalimatnya biar sopan, biar enak didengar gitu ya. Karena mengkritik itu sangat boleh dan sangat diperlukan. Cuman ya gitu, balik lagi menggunakan tutur kata yang baik dan sopan biar enak diterima sama atasannya juga gitu. Nah, mungkin segitu dulu ya bincang-bincang hangat kita mengenai topik hari ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang udah menyempatkan hadir di sini. Semoga kita semua bisa ketemu lagi di Ormas episode selanjutnya. Ormas, obrolan mahasiswa. Siapa yang ketawa? Karehan gimana? Oh langsung? Langsung, kan tadi ini dari ngomong. Oh. Jadi gimana oleh? Masalah sepele tuh. Iya, lupa sih. Rehan. Babon. Babon bentar. Ini kan aku ngaranya ke si Salvino, mana jangan